Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bino Rifa dengan NIM 1932364. Saya dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai perbaikan plat lantai. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ialah pembahasan singkat. Plat lantai merupakan salah satu struktur bangunan dengan bidang yang terbilang tipis. Plat lantai yang tertumpu pada kolom dibantu oleh balok-balok bangunan. Plat lantai harus dibuat dengan kaku, rata, dan lurus. Selanjutnya ialah beton. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, pecahan batu, atau agregat-agregat lainnya yang dicampur menjadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air. Beton bertulang. Beton bertulang merupakan gabungan antara dua jenis bahan, yaitu beton dan tulangan, baik berupa tulangan ulir maupun tulangan polos. Baja. Baja merupakan salah satu bahan bangunan yang unsur utama terdiri dari besi. Baja dibuat ketika dilakukan penempaan dan pemanasan yang menyebabkan campuran besi dengan bahan karbon pada proses pembakaran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam macam-macam kerusakan pada beton. Yang pertama adalah retak. Retak merupakan kejadian pecah pada beton berupa garis-garis panjang yang sempit. Retak ini biasa terjadi akibat cuaca yang panas dan berangin. Jenis kerusakan ini sifatnya dangkal dan saling berhubungan. Yang kedua adalah voids. Voids merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi kerusakan pada beton bertulang, berupa lubang-lubang yang ukurannya relatif dalam dan lebar. Penyebabnya ialah proses pemadatan yang dilakukan dengan vibrator beton yang kurang maksimal. Selanjutnya ialah beton menggembung. Merupakan suatu kerusakan beton karena beton yang mengembang tidak sesuai dengan backcasting yang dibuat. Penyebabnya adalah backcasting tidak mampu menahan beban beton basah saat pengecoran. Ini dapat disebabkan karena backcasting yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ialah scaling. Scaling adalah pengelupasan dangkal pada permukaan beton yang dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Di antaranya ialah eksposisi yang berulang-ulang terhadap pembekuan dan pencairan sehingga permukaan terkelupas. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penyebab kerusakan pada beton. Yang pertama ialah penggunaan vibrator yang salah. Yang kedua, tinggi jatuh pengecoran. Yang ketiga, kesalahan pembesian. Yang empat, kesalahan pelepasan backcasting. Yang kelima, dilatasi pengecoran. Yang keenam ialah kegagalan desain. Selanjutnya, metode untuk pencegahan kerusakan pada plat beton. Salah satu cara untuk meminimalisir kesalahan di proyek adalah dengan menerapkan sistem manajemen dan peraturan yang tegas di proyek. Jika seluruh pekerja proyek bisa disiplin dan memenuhi standar operasi prosedur atau SOP, maka bisa dipastikan akan berkurang tingkat kesalahan di dalam suatu proyek. Sebenarnya, tiap proyek akan berbeda-beda tantangan dan masalah yang terjadi. Namun secara garis besar, kesalahan proyek yang sering terjadi ialah pekerjaan struktur. Orang menganggap bahwa pekerjaan struktur nantinya akan ditutup oleh pekerjaan arsitektural, sehingga pekerjaan struktur banyak yang tidak sempurna. Padahal struktur adalah kunci dari tingkat keamanan gedung saat sudah beroperasi. Selanjutnya ialah langkah-langkah dalam proses perbaikan plat lantai. Yang pertama ialah marking beton plat lantai yang akan dibongkar sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, pasang propping pada areal di luar marking seperti pada balok perimeter, drop panel, dan bagian plat lantai untuk mengimbangi beban momen yang terjadi dan pengaruh getaran pada saat pembongkaran plat lantai tersebut. Yang ketiga, memasang perancah pada area plat lantai yang akan diperbaiki. Yang kelima, melakukan chipping atau bobok area lantai yang akan di-grouting.
lalu bersihkan area tersebut hingga bersih. 5 ialah memasang perancah pada area tersebut untuk menopang bacasting yang akan dipasang. Yang keenam, memasang stek besi di balok sekitar plat lantai. Yang ketujuh, memasang pembesian plat lantai dengan menggunakan besi D10 sampai 240. Pasang secara menyilang dan ikat menggunakan kawat ikat. 5 ialah memasang pasang polywood sebagai bacasting plat lantai. Pastikan bacasting terpasang dengan baik dan rapat. 9 ialah melakukan pengecoran dan kemudian padatkan dengan menggunakan konkrit vibrator. Yang ke-10, melakukan curing pada permukaan yang diperbaiki. Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap baik, dilakukan perawatan beton. Perawatan dilakukan adalah dengan menyiram atau membasahi permukaan beton dengan bahan compound yang dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. Yang 11 ialah membongkar bacasting plat yang dilakukan 14 hari setelah pengecoran. Hal ini didasarkan pada nilai kuat tekan beton yang mampu terbebani pada umur 14 beton dan interpolasi kuat tekan beton pada umur 28 hari. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan perbaikan plat lantai dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.